yang artinya langit yang 7, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Semua yang ada di langit, yang sampai langit itu ada 7 tingkatannya, wal ardu, dan apa-apa yang ada di dalam bumi, wa man fihinna, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada satupun kecuali semuanya itu bertasbih. Bertasbih, memuji atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian la tafqahuna, tidak mengerti tasbihahum. Nah, tafqahun di sini artinya faham atau mengerti atau memahami. Akan tetapi kamu tidak memahami tasbihahum, tasbihnya mereka. Jadi semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, benda-benda itu dan makhluk-makhluk itu semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya saja di dalam Al-Quran dijelaskan kita manusia tidak mengerti bagaimana tasbihnya mereka. Di hewan-hewan, burung yang bersuara seperti yang sering kita dengar itu adalah tasbihnya mereka, tapi kita nggak tahu bagaimana tasbihnya. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Di dalam ayat lain ada ayat yang di dalamnya itu terkandung kata fikih juga. Ayat ini tentu kalian sudah sering mendengarnya ya, mungkin sudah pernah sudah hafal juga. Saya yakin banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini ada kata fikihnya yaitu yafqahu. Ini ayat ini ketika Nabi Musa alaihi salam menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara langsung kepada Firaun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam minta untuk ditemani oleh adiknya, oleh saudaranya Harun. Nah, sebelum itu Nabi Musa alaihi salam memohon kepada Allah agar dilancarkan dakwahnya. Doanya seperti kita baca tadi, lapangkanlah untukku dadaku, Rabbi syrahli sadri, lapangkan atau terangkan hatinya, dadanya, dan mudahkanlah untukku urusanku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatan, dan lepaskanlah kekakuan. Uqdatan itu artinya ada yang mengikat di lidahnya atau sesuatu yang membuat lidah itu kaku untuk berbicara, min lisani yafqahu qali, agar mereka mengerti apa perkataanku, agar mereka memahami apa perkataan. Jadi dari dua ayat ini terkandung kata fikih yang maknanya itu adalah faham atau memahami atau pemahaman. Sedangkan secara istilah kata fikih itu di awal-awal madhab fikih itu berkembang, yaitu di masanya Imam Abu Hanifah, salah satu imam madhab yang 4 yang terkenal yang kita ketahui. Definisi dari fikih yaitu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha, yaitu pengenalan diri terhadap hak dan kewajibannya. Nah, di sini maknanya kalimatnya itu pendek tapi maknanya sangat luas sekali. Ma'rifatun nafsi ini adalah mengetahui usaha, ma'rifah, usaha mencari pengetahuan seorang malaha atas apa hak yang atas terhadap hak, wa ma'alaiha, dan kewajibannya. Jadi untuk mengetahui hak dan kewajiban, ketika sudah mengetahui tentang sholat, mengetahui tentang hak dan kewajibannya, itu termasuk orang yang fikih dalam sholat. Seperti itu. Tapi definisi ini sangat luas sekali. Semua disiplin ilmu syariat itu masuk ke dalam ini. Nah, sehingga ini hanya definisi fikih di awal-awal berkembangnya fikih atau di awal lahirnya mazhab-mazhab fikih yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, sedangkan sekarang ketika ilmu fikih atau fikih itu sudah menjadi salah satu disiplin ilmu tersendiri, ada banyak sekali disiplin ilmu syariat ya, salah satunya disiplin ilmu fikih.
ilmu fikih menjadi berdiri sendiri, menjadi satu disiplin ilmu, dia memiliki definisi yang lebih syamil, yang lebih kamil, lebih lengkap, lebih apa ya, yang cukup untuk dia dianggap sebagai satu disiplin ilmu. Jadi tidak terlalu umum seperti definisi yang di atasnya. Definisi yang selalu ditawarkan oleh ahli fikih di dalam kitab-kitab fikihnya yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu yang menerangkan tentang hukum syariat. Nah, hukum syariat yang amaliyah, al-amaliyah di sini yang artinya berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil yang terperinci, yaitu dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran, dari hadis, seperti itu. Ijma, qiyas, dan lain sebagainya, beberapa macam sumber hukum Islam yang lainnya. Ini definisi yang dikenal untuk istilah fikih secara istilah ya. Nah, di sini ada batasan yang kita pahami dari istilah tadi, dari definisi ilmu fikih tadi, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, al-amaliyah, al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Yaitu yang pertama, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, yaitu ilmu tentang hukum syariat. Jadi, ilmu syariat itu banyak sekali. Ilmu Al-Quran itu termasuk ilmu syariat, ilmu hadis itu masuk ilmu syariat, ilmu apalagi akidah itu juga masuk ilmu syariat. Nah, semua ilmu syariat masuk pertama di awal dia masuk dalam kategori fikih ini. Semua ilmu yang berhubungan dengan syariat. Nah, yang tidak masuk dalam definisi ini adalah ilmu-ilmu yang lain yang tidak masuk seperti biologi, sosial, ilmu-ilmu modern, disiplin ilmu modern sekarang kan ya. Nah, itu tidak masuk ke dalam kategori ilmu syariat. Kemudian, definisinya yang selanjutnya al-amaliyah, yaitu yang berhubungan atau berkaitan dengan amalan seorang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Mukallaf adalah kita semua yang ada hadir di sini. Mukallaf adalah orang yang sudah akil, yang sudah baligh, akil dan baligh, gitu. Kemudian dia mengerti tentang suatu hukum, suatu amalan dan hukumnya. Orang akil, orang yang berakal. Orang baligh yaitu orang yang sudah sampai usia balighnya. Kalau misalnya laki-laki, ya laki-laki ditandai dia pernah mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Mimpi basah itu yang bangun-bangun basah. Nah, kalau perempuan dia sudah masuk ke masa menstruasi. Ketika dia sudah sudah pernah mengalami menstruasi, maka dia masuk dalam usia baligh seperti itu. Nah, itulah semua orang yang berakal, yang baligh, yang mengerti mengerti kewajibannya tentang suatu amalan, maka dia masuk seorang yang mukallaf. Orang yang sudah berakal, orang yang berakal, orang yang baligh misalnya, ada orang yang tinggal di hutan, orang yang tinggal di suku Dayak ya. Orang suku Dayak yang tinggal di hutan gitu. Dia berakal dan dia masuk usia baligh. Apakah dia mukallaf? Dia belum bisa dikatakan mukallaf kalau dia belum Islam. Nah, ketika dia sudah Islam, apakah dia sudah mukallaf? Dia belum bisa mukallaf kalau misalnya dia belum disampaikan dakwah tentang amalan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dia. Kalau dia belum belajar atau dia belum diajarkan tentang amalan sholat, maka dia belum diwajibkan bagi dia. Tapi kalau dia sudah diajarkan tentang sholat, maka itu wajib bagi dia untuk menerapkan ilmu tersebut, untuk menunaikan ibadah. Nah, itu definisi dari mukallaf. Kemudian definisi selanjutnya, batasan selanjutnya yaitu al-muktasabah, yaitu yang digali. Ada proses untuk mencari tahunya. Nah, mencari tahu, mencari tempe. Ada proses untuk mencari tahu dari hukum tersebut. Ada proses ijtihad istilahnya ya, kalau dalam fikih itu proses ijtihad untuk mendapatkan kesimpulan hukum. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengaku ketika di dalam mimpi, ketika di dalam mimpi
tadinya disampaikan bahwa hukum dari perbuatan ini itu adalah haram atau adalah halal misalnya, itu tidak bisa dikatakan itu adalah proses, itu adalah produk fikih, tidak bisa. Kenapa? Karena dia untuk mendapatkan kesimpulan hukum tersebut tidak ada proses ijtihadnya. Dia mendapatkannya dari wangsit. Nah, wangsit istilahnya mungkin ya, atau dari mimpi. Mimpi, wangsit atau apapun itu bukan proses ijtihad. Proses ijtihad itu panjang dan tidak semua orang orang boleh untuk melakukan ijtihad. Setidaknya yang saya pahami untuk untuk mendapatkan legalitas melakukan ijtihad itu, atau dia yang biasanya disebut dengan seorang mujtahid, harus memiliki beberapa, minimal ada 9 disiplin ilmu syariat yang harus dikuasai. 9 ilmu syariat yang harus dikuasai. Apa aja itu? Misalnya yang berkaitan dengan fikih ini. Ilmu alat fikih seperti usul fikih, qawaid fikih, kemudian ilmu bahasa, harus mengerti bahasa Arab, kemudian ada juga harus mengerti tentang ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu kalam, akidah, segala macam, banyak sekali. Nah, orang yang memiliki disiplin ilmu banyak tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, itulah orang yang bisa disebut seorang mujtahid. Nah, dulu pada zamannya di dalam masa zaman dulu ya, mungkin itu orang yang memiliki disiplin ilmu seperti itu banyak ya. Kalau sekarang mungkin sudah sedikit juga. Nah, kalau sekarang mujtahid ini bisa dikatakan mujtahid itu bisa menjadi suatu lembaga, atau dia menjelma sebuah lembaga yang di dalam lembaganya itu terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan dari berbagai macam disiplin ilmu yang berbeda tadi. Jadi diwakili satu-satu. Nah, dalam menentukan suatu hukum dalam suatu perkara amalan seorang muslim, dia bisa melakukan ijtihad bersama-sama, ijtihad kolektif namanya, itu dengan diskusi antar mereka tadi. Nah, itu yang disebut dengan ijtihad kolektif. Kemudian batasan selanjutnya, min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu dari dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an, qiyas, ijma gitu ya. Inilah dalil-dalil yang digunakan untuk mengetahui. Jadi dalil-dalil ini digunakan untuk mengetahui suatu hukum dari perbuatan seorang muslim. Apakah perbuatan itu termasuk kategori halal, haram, dan sebagainya. Ini batasan fikih yang kita dapat pahami dari definisi tentang fikih. Keutamaan belajar fikih. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang keutamaan belajar fikih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Nah, jadi tiap-tiap golongan di antara mereka artinya ada sebagian kecil ta'ifat orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Jadi ada perwakilan dari orang yang dari kelompok yang berjihad tadi itu, ada sebagian kecil yang merekanya itu pergi untuk belajar agama, tidak pergi berjihad. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari ilmu syariat. Disejajarkan derajatnya dengan orang yang melakukan jihad. Nah, dari ayat ini diketahui bahwa keutamaan orang yang belajar fikih itu tinggi. Tingginya sampai disamakan dengan derajat orang yang berjihad. Ini keutamaan dari orang yang belajar fikih. Semoga kita yang belajar fikih ibadah ini walaupun hanya 1 semester ya, kita masuk kategori orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Ini tujuannya adalah
waliyunziru qaumahum idza raja'u, agar ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka menjadi orang yang munzir atau orang yang dapat memberikan peringatan atau orang yang memberikan pengajaran kepada keluarganya. Ini dari tujuannya di situ. Kemudian di dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri orang tersebut, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faham di dalam ilmu agama, dalam masalah agama. Dalam hadis ini Allah Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberatkan kita agar, jadi di dalam dalam hadis hadis ini yang kedua ini kan disebutkan bahwa kalau Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah jadikan dia orang yang paham agama, bukan menjadi orang yang mujtahid agama. Nah, kalau untuk menjadi mujtahid kan tadi syaratnya berat sekali ya. Ketika kita menjadi orang yang faqih aja, yang mengerti masalah agama, itu Allah jadikan kita orang yang baik, orang yang Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Jadi tidak seberat menjadi seorang mujtahid. Oke. Sasaran fikih. Sasaran fikih itu adalah perbuatan mukallaf. Mukallaf tadi yang sudah saya jelaskan, orang yang sudah diberikan beban untuk hak dan kewajiban terhadap agama. Ada sasarannya itu ada berupa al-amal. Seperti sholat, puasa, zakat. Al-amal ini artinya perintah untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama, perintah untuk melakukan sesuatu atau al-amal, melakukan perbuatan. Atau yang kedua, tarkul amal, yaitu meninggalkan perbuatan. Seperti meninggalkan riba, minum-minuman keras, meninggalkan narkoba, meninggalkan perbuatan yang tidak baik, itu masuk kategori tarkul amal. Kemudian yang ketiga adalah at-takhir atau pilihan. Nah, pilihan di sini seperti perbuatan-perbuatan yang umumnya tidak ada ganjaran bagi orang yang melakukan atau yang meninggalkan, seperti makan, minum. Mau makan ya silahkan, nggak makan ya nggak masalah, mungkin dia mau makannya itu nanti. Makan, minum, tidur gitu ya. Tidak ada dosa bagi yang mau melakukan dan tidak ada pahala juga, pahala tertentu gitu bagi yang melakukan. Nah, yang berkaitan hukum-hukum al-ilmu bil ahkam asyariyah, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan sasaran fikih atau perbuatan mukallaf yang 3 bentuknya ini tadi, ada 5. Nah, di sini hukum yang berkaitannya itu ada sunnah dan wajib, yang dia itu berkaitan dengan amalan perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat dan dirikanlah zakat dan bayarkanlah zakat. Ini perintah untuk melakukan perbuatan. Nah, perintah ini apakah masuk kategori wajib atau sunnah? Nah, ulama dikatakan bahwa ulama sepakat bahwa perintah itu hukumnya wajib untuk dilakukan, maka dia masuk kategori wajib. Kemudian perintah untuk melakukan sesuatu juga ada yang hukumnya itu adalah sunnah. Seperti di dalam hadis mungkin dikatakan untuk misalnya perbanyak puasa sunat gitu ya, atau amalan-amalan lainnya, amalan-amalan yang sunnah lain. Jadi yang pertama, perbuatan mukallaf yang pertama yang berhubungan dengan perintah untuk melakukan sesuatu, ada 2 hukum yang berkaitan dengan perintah tersebut. Baik itu bisa menjadi wajib atau dia hukumnya itu adalah sunnah. Kemudian yang kedua, tarkul amal. Perintah untuk meninggalkan perbuatan. Kenapa kita diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan? Karena perbuatan itu, baik perbuatan itu adalah perbuatan yang haram atau perbuatan yang makruh, itu diperintahkan untuk ditinggalkan. Kalau haram, maka orang yang melakukan
perbuatan di situ akan mendapatkan dosa, dan yang meninggalkan yang akan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga atau hukum yang kelima yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yaitu mubah. Di sini at-takhir yang pilihan tadi. Makan, minum, tidur itu sifatnya mubah, hukumnya mubah. Mau makan silakan, nggak makan juga nggak masalah, selama dia masih bisa melangsungkan kehidupan. Kalau nggak bisa hidup karena nggak mau makan gitu, ya nanti malah berdosa dia, termasuk perbuatan yang haram. Ini kemudian ranah kajian fikih ya. Ranah kajian fikih itu yang kita kaji di dalam fikih itu, yang amalan-amalan mukallaf yang dikaji di dalam ilmu fikih itu apa aja. Yang pertama yaitu fikih ibadah. Umumnya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fikih ibadah berkaitan dengan toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, itu masuk kategori fikih. Kemudian kategori yang kedua yaitu fikih muamalah. Muamalah di sini artinya adalah interaksi antar manusia. Kalau yang fikih ibadah ini interaksi seorang manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya yang fikih muamalah, interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, atau antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Terhadap lingkungan pun juga termasuk dalam kategori fikih muamalah. Terhadap hewan pun juga masuk kategori fikih muamalah. Kemudian ranah kajian yang ketiga yaitu fikih usroh. Fikih usroh ini dibuat khusus yang berkaitan dengan hukum keluarga. Seperti hukum waris, wasiat, ya, itu masuk kategori fikih usroh. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan fikih qadha dan jinayat, yaitu tentang peradilan dan hukuman dalam Islam. Yang berkaitan dengan hukum-hukum pidana masuk kategori fikih qadha dan jinayat. Ini ranah kajian fikih. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. .121 orang dari 150 yang ada di dalam grup Telegram. Yang mau bertanya silakan. Atau ada yang kurang jelas, yang mau minta dijelaskan kembali? Munadatus Syahidah, silakan. Pak, sebelumnya saya mau tanya, nanti PPT-nya di-up di psikologi nggak ya, Pak? Ya, nanti saya sampaikan di psikologi juga. Tapi kalau saya itu jarang mau memberikan PPT, bukan karena pelit ya, bukan karena pelit gitu. Maksudnya adalah materi ini seharusnya didapatkan. PPT itu ya kita ambil dari panjangannya aja langsung. PPT itu kan PowerPoint. PowerPoint artinya semua poin-poin penting yang mau disampaikan. Jadi yang ada di dalam PPT itu baru poin-poin pentingnya aja, penjelasannya itu belum. Penjelasannya dari mana? Penjelasannya dari perkuliahan. Tuh. Jadi kalau misalnya saya ngasih PPT, kadang khawatir apa yang disampaikan itu enggak apa yang saya sampaikan ketika perkuliahan itu enggak nyampe. Jadi gitu. Paling nanti saya berikan video. Saya enggak memberikan PPT karena kekhawatiran tadi. Itu Mbak, mohon maaf. Mohon maaf sekali lagi, Pak. Mungkin sebagian orang juga, terus saya pribadi juga sebenarnya butuh Pak PPT itu. Karena saya juga butuh membaca terlebih dahulu. Kalau misalnya langsung diterangkan kadang seringkalinya tidak paham, Pak. Jadi saya sambil mendengarkan dosen, saya sambil membaca. Jadi saya punya gambaran dari seperti itu. Gitu, Pak. Oke, baik. Begitu nanti saya berikan kedua-duanya.
Ada PPT, ada video juga. Apalagi yang mau dikasih? Jangan duit, duit nggak ada ini. Yang lain yang Terima mana kasih, ya? Pak. Yang mau bertanya, silakan. Masa kita kuliah diam-diaman aja kayak gini kan nggak asik loh. Kalian kalau diam-diaman, duduk berdua diam-diaman kan nggak enak. Lagi ngumpul rame-rame gini, kita diam-diaman aja tuh nggak seru ya. Nggak ada lagi nih yang mau nanya. Kalau nggak ada, selesai ini. Pak mau nanya, Pak. Ya, silakan. Minggu keempat jadi offline nggak, Pak? Minggu keempat kita belum dapat jawaban. Ini kan baru masuk minggu kedua. Sampai sekarang belum ada info lanjutan dari gugus COVID. Kamu posisi di mana, Zufar? Di Klaten, Pak. Klaten. Berarti nggak di Iya. daerah kampus ya? Aslinya Klaten. Iya, Pak. Sudah vaksin booster belum? Belum, Pak. Apa kemarin nggak daftar? Kan katanya jaraknya harus 6 bulan. Saya dengan vaksin kedua belum 6 bulan, Pak. Oh gitu. Iya. Yalah. Itu kemarin salah satu usaha UMS agar kalian bisa segera masuk offline itu ya dengan memberikan fasilitas vaksin booster. Jadi teman-teman yang kemarin ada di sekitaran UMS, yang ada di Solo lah, yang ada di Solo dan mau mengakses fasilitas tadi secara gratis, dipersilahkan. Sampai sekarang laporannya masih lumayan ini. Di fakultas kita kemarin ada beberapa dosen lagi baru positif, kemudian TU juga ada, masih mengkhawatirkan. Minta doanya juga. Saya tadi dapat informasi bahwa salah satu dosen kita, dosen senior kita, ini Pak Harun, sedang dirawat karena kena COVID yang kedua. Dia dulu pernah COVID, sekarang kena lagi dan sampai dirawat lagi di MS, rumah sakit MS. Doakan semoga cepat sembuh, bisa kembali beraktivitas, dapat segera ngajar lagi. Mudah-mudahan kalian juga Amin. sehat. Amin. Amin. Allahumma sholli. Yang lain yang mau nanya, masih ada? Pak mau tanya yang tadi, Pak. Maksud dari hukum keluarga itu gimana ya, Pak? Hukum keluarga itu hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga, semacam contoh kayak fikih mawaris. Fikih mawaris itu tentang ilmu tentang warisan, cara membagi warisan. Itu masuk dalam kategori fikih juga, tapi fikihnya masuk fikih ibadah. Menikah masuk kategori fikih ibadah, fikih keluarga. Nah, mau menikah itu kan ada harus ngerti agama orang. Kalian sekarang kan kalau misalnya mau menikah, peraturannya adalah kalian harus mengikuti semacam apa sih? Kayak diklat, bukan diklat, apa ya? Istilahnya saya lupa apa gitu. Semacam kayak pelatihan, jadi kalian itu ya pelatihan pranikah gitu ya. Nah, itu kalian harus belajar dulu di situ nanti secara teori ya seharusnya, tapi nggak tahu kalau prakteknya gimana nanti di KUA masing-masing, apakah ada yang melewatkan itu. Secara teori nanti di sana harus belajar bagaimana tentang membina keluarga. Ketika nikah itu seperti apa, kewajiban-kewajiban, hak dan kewajiban juga nanti bakal dibahas di situ. Kalian juga punya mata kuliah nikah itu. Pernikahan Indonesia, hukum pernikahan Indonesia yang mengampu Ustadz Pak Harun juga yang sekarang lagi sakit, barusan saya bilang. Di perkuliahan kita ini juga nanti di akhir saya akan menikahkan banyak ini mahasiswa. Kita akan belajar pranikah di perkuliahan terakhir insya Allah. Semoga bisa sempat nanti. Belajar tentang fikih nikah. Itu masuk kategori fikih usroh namanya.
Yang lain? Sudah nggak ada pertanyaan ya? Pak, mau tanya. Ya, silakan. Kalau fikih keluarga itu meliputi apa aja ya, Pak? Fikih keluarga itu kayak nikah masuk kategori. Jadi nikah itu bukan cuma perkara nikah, pernikahan, kemudian ada tentang perceraian, fikih tentang perceraian itu masuk kategorinya di situ. Jadi nikah itu lengkap mulai dari cara memilih jodoh itu juga masuk fikih, fikih ibadah, fikih usrah juga. Cara memilih jodoh, menikah, proses setelah menikah, setelah menikah, kemudian ketika ada perceraian itu masuk kategori fikih usrah di bab nikah. Kemudian juga ada fikih usrah di bab mawaris, pembagian warisan, pembagian wasiat, bagaimana itu juga masuk kategori fikih usrah. Nah, fikih usrah. Jadi fikih itu umumnya luas sekali, hanya saja untuk memudahkan klasifikasi mempelajarinya, ulama membagi ada 4 kategori. 4 kategori tadi fikih ibadah yang berkaitan dengan ibadah seorang manusia, hubungan interaksi manusia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada fikih muamalat. Fikih muamalat ini luas juga. Ada juga fikih fikih muamalat tentang ekonomi, bisa juga diperinci lagi ke ekonomi, bisa fikih muamalat yang berkaitan dengan politik juga bisa, yang berkaitan dengan sosial juga bisa, itu masuk kategori fikih muamalat karena interaksi antar manusia. Kan interaksi antar manusia kan banyak bentuknya. Ada yang bentuknya itu untuk motif ekonomi, ada motifnya itu bentuknya politik, ada bentuknya motifnya itu adalah sosial, kan macam-macam. Itu masuk fikih muamalat, fikih muamalat. Yang ketiga tadi fikih usroh yang hubungannya itu berhubungan dengan bagaimana cara membina usroh, membina keluarga, membentuk keluarga juga masuk dalam situ. Yang terakhir yang berkaitan dengan pidana Islam misalnya kayak gitu. Hukum-hukum, sanksi-sanksi di dalam Islam itu seperti apa? Nah, itu juga perlu kita pelajari juga. Walaupun di Indonesia kita menerapkan hukumnya itu hukum konvensional ya, hukum yang istilahnya yang tidak menerapkan hukum syariat. Yang hukum syariat diterapkan di Indonesia itu cuma ada di Aceh. Karena Aceh diberikan keistimewaan, maka disebut dengan daerah istimewa Aceh. Untuk fikih ini kita hanya membahas tentang fikih ibadah nanti ke depannya, sama ada sedikit membahas tentang nikah. Nikah saya masukkan ke fikih ibadah karena insya Allah lebih bermanfaat dibahas nanti di akhir. Biar kalian nanti juga bisa mempraktekannya, punya wawasan ilmu sebelumnya. Ada lagi? Saya Pak, mau tanya Pak. Oh, Zulul Alif. Kemarin kan viral isu tentang itu Pak, yang laki-laki wajib menikahi, maksudnya berpoligami itu loh Pak, untuk mengurangi janda muda. Lah itu kalau dalam ilmu fikih itu gimana Pak tanggapannya? Wajib. Kalau wajib berat ya. Ya, poligami itu ya di dalam Islam boleh. Yang melarang itu siapa? Kalau kita berbicara tentang hukum ya, hukum asalnya itu boleh. Hanya saja ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar hukum tersebut tetap boleh. Kalau tidak terpenuhi hukumnya, maka itu akan masuk kategori yang dilarang karena ada syarat yang tidak terpenuhi tadi. Hukum asalnya boleh, hanya saja ada hal lain yang bisa menyebabkan hukum asal ini berubah. Saya makan itu hukumnya boleh, tapi kalau makannya itu adalah makannya itu berlebihan atau saya itu nggak bisa makan pedas, misalnya ya. Tapi yang namanya makan itu kan boleh, hukum asalnya boleh.
tapi saya makan pedas sekali, makan bakso yang super pedas gitu, kemudian makannya dalam jumlah banyak, itu menjadi haram. Hukum asal bisa berubah karena ada faktor tertentu yang merubah hukum tadi. Nah, hukum asal poligami itu boleh. Dalam Al-Quran sudah dikatakan boleh. Nggak ada ulama yang mengatakan hukum asal dari poligami itu haram. Nggak ada. Hukum asalnya boleh, hanya saja ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan hukum asal tadi berubah. Saya tidak mengatakan bagaimana poligami menurut pandangan saya hanya menyampaikan bagaimana hukum asalnya. Apa ya salah satu hal yang dapat merubah hukum asal dari poligami tadi menjadi haram? Contohnya, orang yang dia itu tidak memiliki ma'isyah atau dia belum bisa menghidupi keluarganya dengan kecukupan. Ya. Misalnya keluarga dia memiliki pendapatan 2 juta per bulan, sedangkan kebutuhan sehari-hari itu 1 bulannya bisa sampai 1.500.000 lah, 500-nya lagi itu untuk keperluan lain yang ditabungkan untuk masa depan, misalnya gitu. Tapi dia memaksakan diri, orang yang namanya poligami boleh kok, kenapa kamu melarang? Siapa yang mau melarang? Syariat aja membolehkan. Kemudian dia maksa untuk menikah. Apa yang terjadi? Dia akan menelantarkan keluarganya. Bukan cuma 1, tapi 2 keluarga yang akan ditelantari. Seperti itu. Jadi hukum asalnya boleh, hanya saja harus tahu diri atau harus introspeksi juga. Apakah ada kriteria-kriteria yang ditentukan oleh ulama tadi bisa terpenuhi atau tidak. Kalau enggak, ya jangan coba-coba. Hukumnya bisa berubah menjadi haram. Kalau misalnya malah sampai nanti merugikan, mendatangkan mudarat. Itu bisa menjadi. Itu jawaban saya, Mas. Saya tidak bisa menjawab secara spesifik itu boleh atau tidaknya. Yang Ya lain? Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan, Zufar. Izin bertanya, Pak. Oh, monggo. Kan apa namanya? Kalau anak dari hasil zina kan itu nggak berhak dapat warisan ya, Pak? Ini saya apa ya, pakai gambaran ya, Pak. Contoh ini si A ini si A menikah dengan si B. Kemudian mempunyai anak C. Lah C ini dengan menikah dengan D itu karena setelah melakukan perzinahan, Pak. Lah setelah itu C dengan D itu nanti punya anak F. Lah kan AB tadi cuma punya anak sewatawayang yang C. Lah AB ini udah meninggal kemudian dan istri dari yang C ini tadi juga udah meninggal. Lah ini sedangkan yang C ini punya harta untuk nanti diwariskan gitu loh lah. Kan cuma tinggal anak yang F tadi kan Pak. Itu pun hasil dari zina. Nah itu terus warisannya itu gimana ya Pak? Pembagian warisan nanti. Gitu Pak. Kalau dia anaknya tunggal ya, kalau dia anaknya tunggal di dalam Islam itu di dalam Islam tidak hanya harta itu tidak hanya diberikan dalam bentuk warisan, dia juga bisa diberikan dalam bentuk wasiat. Hanya saja kalau wasiat ini dibatasin, dia porsinya maksimal 1/3, tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau dia tidak masuk kategori orang yang haram atau dia tidak termasuk kategori keluarga atau dia tidak masuk kategori orang yang dihalalkan untuk mendapatkan warisan, maka dia bisa mendapatkan harta tapi hanya sebagian melalui wasiat. Wasiatnya maksimal 1/3 dari harta yang dimiliki oleh orang yang memberikan warisan. Ini karena ahli warisnya sudah nggak ada lagi, maka setelah 1/3 diberikan kepada penerima wasiat, yaitu anak yang dihasilkan dari zina tadi, kemudian sisanya maka diberikan kepada, kalau dulu namanya diberikan kepada pemerintah, yang mana nanti uangnya itu akan dimanfaatkan di Baitul Mal. Nah kalau sekarang maka ya uangnya itu diberikan ke sosial, seperti itu. Itu kalau mau menerapkan hukum Islam. Baik Pak, terima kasih. Lebih detailnya nanti bisa dipelajari di Mawaris dengan punya Pak Fauzul Hanif. Udah belum ya kalian? Belum ya? Belum.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Ini materi kita pertama ini masih pengertian. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita masuk spesifik ke tema-tema yang sudah ditentukan di pertemuan kemarin ya, sudah saya sampaikan apa saja. Setelah ini, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tugas kalian bagi yang belum KRS-an, yang belum mendapatkan kelas, silakan langsung tentukan pilihan. Nanti kalian ketika revisi KRS tanggal 7 sampai tanggal 9 Maret nanti, kalian mau ngambil kelas yang mana. Nah, kelas itulah yang kalian pilih di Schoology. Setelah ini akan saya share kode Schoology. Setelah itu, setelah masuk ke Schoology, kalian mengakses di folder pertemuan kedua. Nanti di sana ada tugas namanya itu kuis, silakan kalian akses di sana. Itu yang berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Jadi silakan, untuk absensi saya ngambil dari tugas yang kalian kerjakan. Kalau kalian masuk hari ini tapi tidak mengerjakan tugas, maka kalian tidak masuk kategori orang yang hadir. Ini sudah saya sampaikan, silakan nanti masuk ke Schoology di folder pertemuan kedua. Oke, saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah wa atubu ilaih. Untuk deadline-nya, deadline tugas ini bisa kalian kerjakan maksimal jam 12 malam hari ini. Oke, saya tutup. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.